Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku dimanapun berada, kali ini kita akan menyampaikan tentang benar yang paripurna, benar yang utuh, yang sempurna, yang lengkap. Ketika kita misalnya mengakhiri bacaan Al-Quran, kita akan membaca Sadaqallahul Azim, Maha benar Allah yang maha besar. Sodako artinya benar dalam bahasa Arab. Nah, orang yang benar itu dalam bahasa Arab disebut shodiq. Nah, hanya saja kata shodiq ini benarnya itu belum menyeluruh. Bisa jadi benar perkataannya, benar eh, perbuatannya, tapi ada masih kemungkinan benarnya seseorang ini dipengaruhi oleh pikiran-pikirannya, dipengaruhi oleh situasi dan kondisinya yang bisa mengantarkannya kepada sesuatu yang tidak benar, baik dalam perkataan, perbuatan, cara melihat, cara berbuat, cara berjalan, cara bertetangga, cara bermasyarakat, dan lain-lain sebagainya. Dan shodiq ini dalam bahasa Arab, kalaupun dia membenarkan sesuatu, anggaplah misalnya membenarkan ajaran Allah, sunnah-sunnah Rasul, maka itu akan mengalami proses, baru dia membenarkan sesuatu itu. Sesuatu itu prosesnya bisa jadi kalau sesuatu itu sudah masuk akal, ya, sesuai dengan logika, sesuai dengan apa yang dipahaminya. Nah, itu ada proses kalaupun dia membenarkan. Jadi itu shodiq. Nah, hadirin sekalian, eh, lebih tinggi daripada itu adalah benar yang paripurna, yang utuh, yang lengkap, yang sempurna, yang saya katakan tadi itu, itulah dia yang dalam bahasa Arab disebut dengan siddiq, ya, siddiq. Jadi siddiq itu benarnya itu sudah paripurna, lengkap, utuh. Jadi kalau dia bercakap, dia memang benar dalam ucapannya, ya. Kalau dia mendengar, benar dalam pendengarannya. Kalau dia bekerja, benar dalam pekerjaannya. Hatinya juga benar. Melangkah pun dia benar. Akhlak budi pekertinya pun benar. Jadi hati, perkataan, perbuatan itu memang sudah benar. Jadi kalau dia misalnya pun membenarkan sesuatu, maka pembenarannya terhadap sesuatu itu, misalnya dia membenarkan firman Allah, ajaran Allah, perintah Allah, larangan Allah, ya, semua hal-hal yang baik itu dibenarkannya, itu tidak melalui proses. Memang dia langsung membenarkannya karena dia memang sudah terpatri di dalam hatinya benar. Apa contohnya itu? Contohnya itu itulah misalnya Abu Quhafah. Ya, Abu Bakar itu ketika dia membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, pada saat banyak orang tidak meyakini peristiwa itu karena Nabi menempuh perjalanan ribuan kilometer, apalagi sampai ke Sidratul Muntaha, yang sulit untuk dipercayai orang lain, terjadi dalam satu waktu malam yang tidak terlalu panjang. Abu Quhafah, Abu Bakar mempercayainya. Karena itu beliau disebut Abu Bakar Siddiq, yang benar, ya. Benar hatinya, benar perkataannya, benar perbuatannya, dan juga kalau dia membenarkan itu tanpa melalui proses harus masuk akal atau lainnya. Nah, hadirin sekalian, apa yang ingin kita sampaikan dari sini? Yang ingin kita sampaikan adalah bahwa marilah kita dari seseorang yang shodiq, kebenaran di dalam hati kita, benar kita itu masih mungkin terbatas. Dan kalaupun kita membenarkan ajaran Allah dan Rasulnya itu masih melalui proses yang panjang, jadilah menjadi, kita naikkan menjadi siddiq, ya, benar yang menyeluruh dari hati, perkataan, perbuatan. Dan ini ketika seseorang sampai kepada siddiq,
ini, maka dia akan melaksanakan ajaran agamanya dengan istiqomah, berkelanjutan, konsisten, dan dia sangat sulit sekali untuk dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang tidak sesuai, yang negatif, yang mengantarkannya kepada sesuatu yang tidak benar dalam hatinya, dalam perbuatannya, dalam ucapannya. Karena itu caranya adalah dengan kita terus memahami ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, ajaran Rasul, kemudian kita memperbanyak ibadah, kemudian kita bergaul dengan orang-orang baik. Insya Allah dengan itu mengantarkan kita menjadi orang yang siddiq, ya, bukan hanya shodiq. Jadi apa manfaatnya menjadi orang siddiq ini? Ini bisa dilihat dari firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Jadi orang siddiq ini orang yang sukses di dunia dan akhirat, bahagia dunia akhirat, dan nanti di akhirat bersama para nabi, para syuhada, dan para orang-orang yang soleh. Bahagia, sukses dunia akhirat. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.